Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, ada 4 nabi yang dipercaya masih hidup hingga sekarang ini. Mereka bukanlah penutup para nabi, melainkan hamba pilihan yang ditangguhkan umurnya menurut kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu dari 4 nabi tersebut yang dipercaya masih hidup sampai sekarang adalah Al-Khidir atau Al-Khadir. Beliau adalah sosok nabi yang dikisahkan dalam Al-Quran pada surah Al-Kahfi ayat 65 sampai dengan 82. Sedangkan dalam kitab Al-Asrar Rabbaniyah wal Fuyudatur Rahmaniyah karya Syekh Ahmad Sawi Al-Maliki, di situ diterangkan, telah berkata guru kami dari guru-guru kami, Sayyid Mustafa Al-Bakri, telah berkata Al-Alai di dalam kitab tafsirnya bahwa sesungguhnya Nabi Khidir dan Nabi Ilyas hidup kekal sampai hari kiamat. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Khidir dan Nabi Ilyas bertemu setiap tahunnya di Mina, Saudi Arabia. Mereka saling mencukur rambutnya secara bergantian. Kemudian mereka berpisah dengan mengucapkan kalimat Bismillahi masya'allahi la yasukul khaira illallah. Bismillahi masya'allahi la yasarrafu su'u illallah. Bismillahi masya'allahi ma kana man ni'mata famallah. Bismillahi masya'allahi la haula wala quwata illa billah. Keempat nabi yang masih hidup sampai sekarang ini adalah Nabi Ilyas, Nabi Khidir, Nabi Idris, dan Nabi Isa alaihissalam. Keempat nabi tersebut adalah 2 di bumi dan 2 di langit. Sedangkan nabi yang hidup di bumi adalah Nabi Ilyas dan juga Nabi Khidir alaihissalam. Diketahui Nabi Ilyas meneruskan dakwah Nabi Musa dan Nabi Harun, yakni diutus di tengah-tengah Bani Israel yang membangkang dan menyeru umatnya agar kembali beriman kepada Allah. Nabi Ilyas bahkan dipercaya masih hidup hingga hari ini. Nabi Ilyas alaihissalam merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun dan memiliki nama lengkap dengan nama Ilyas bin Finhas bin Azar bin Harun bin Imran bin Qahis bin Aziz bin Lawai bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Ilyas terdapat dalam Al-Quran, surah Al-An'am ayat 85 dan surah As-Saffat ayat 123 dan 132, di mana pada surah As-Saffat ayat 123 dijelaskan pula bahwa Nabi Ilyas termasuk sebagai salah satu Rasul Allah. Kemudian di surah Al-An'am ayat 85 dijelaskan bahwa Nabi Ilyas merupakan termasuk ke dalam orang yang saleh. Nabi Ilyas juga menjadi salah satu nabi yang diutus untuk Bani Israel yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bertahun-tahun sepeninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Bani Israel kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kala itu Bani Israel kembali menyembah berhala. Mereka membuat berhala dari emas yang diberi nama Baal. Berhala Baal ini diletakkan di tempat yang tinggi dan orang-orang mulai menyembahnya. Bagi mereka, Baal adalah dewa pelindung, penolong, dan pemberi rezeki. Nabi Ilyas pun menyeru kepada kaumnya agar kembali ke jalan Allah. Namun sayangnya dakwah Nabi Ilyas tidak pernah dihiraukan oleh kaumnya. Setiap Nabi Ilyas berdakwah, Bani Israel tidak pernah menghiraukannya. Mereka tetap berfoya-foya menghamburkan hartanya, bermaksiat dan menyembah berhala. Nabi Ilyas pun resah dengan keadaan Bani Israel yang semakin lama semakin jauh dari Allah. Nabi Ilyas takut kaumnya tersebut mendapat murka Allah jika tidak segera bertaubat. Mukjizat Nabi Ilyas alaihissalam. Seperti yang kita ketahui, mukjizat merupakan sebuah tanda atau keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan juga rasul sebagai bukti kebenaran ajaran mereka tentang keesaan Allah.
Begitu juga yang terjadi dengan Nabi Ilyas, di mana beliau meminta kepada Allah untuk menahan hujan selama 3 tahun. Bani Israel yang menyembah berhala Baal pun dilanda kekeringan. Sebenarnya doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ilyas tersebut adalah untuk menantang pemuka agama berhala Baal. Nabi Ilyas berkata bahwa mereka boleh mengadakan persembahan dan melakukan ritual kepada Baal untuk meminta hujan dan melihat apakah hujan akan turun ataupun tidak. Selama 3 tahun, para penyembah berhala Baal melakukan beragam ritual dan memberikan persembahan untuk sang dewa agar hujan turun. Namun sialnya, itu tidak akan membuahkan hasil bagi mereka. Melihat kaumnya masih menyembah berhala, Nabi Ilyas pun bertanya kepada mereka, mengapa tidak bertakwa kepada Allah? Sayangnya, Bani Israel yang tersesat itu semakin mencemooh Nabi Ilyas alaihissalam. Kisah Nabi Ilyas ini pun tertulis dalam Al-Quran Surah As-Saffat ayat 123 sampai 132. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk para rasul. Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu tidak bertakwa? Apakah kamu terus menyeru Baal dan meninggalkan sebaik-baik pencipta Allah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yang terdahulu? Mereka kemudian mendustakannya, ataupun mereka mendustakan Nabi Ilyas. Sesungguhnya mereka akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang terpilih karena keikhlasannya. Kami mengabadikan untuknya pujian pada orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera atas Ilyas dan kaumnya. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang mukmin. Nabi Ilyas kemudian berdoa agar hujan turun, dan di saat itu pula Allah mengabulkan doa utusannya tersebut. Hal ini disaksikan oleh para kaumnya. Ada yang terkejut dan langsung menyatakan keimanannya. Namun ada pula yang membantah dan bahkan mengejar Nabi Ilyas untuk ditangkap karena disebut menyebarkan ajaran ilmu sihir yang sesat. Nabi Ilyas pun kemudian menjadi buronan para kaum penyembah berhala. Dalam pelariannya, Nabi Ilyas bersembunyi di sebuah gua. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membuat utusannya kelaparan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengirimkan burung untuk membawa makanan dan minuman bagi Nabi Ilyas di persembunyiannya. Ketika para penyembah berhala mengetahui tempat persembunyiannya serta ingin menangkap dan membunuh Nabi Ilyas, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan azab berupa gempa bumi yang sangat dahsyat yang membuat Bani Israel yang ingkar meninggal dunia. Lalu apakah benar Nabi Ilyas masih hidup hingga hari ini? Dari beberapa keterangan, Nabi Ilyas dipercaya masih hidup hingga sekarang setelah azab yang didatangkan oleh Allah kepada kaumnya yang tidak beriman. Nabi Ilyas tetap berdakwah untuk terus menebarkan ajaran tauhid. Nabi Ilyas alaihissalam juga memiliki seorang murid yang setia, yakni bernama Ilyasa, yang juga akan menjadi salah satu nabi yang diimani oleh umat muslim. Kisah Nabi Ilyas yang dipercaya masih hidup ini diriwayatkan ketika ajalnya tiba, Nabi Ilyas meneruskan perjalanan dakwahnya, namun Nabi Ilyas justru bersedih dan menolak malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Malaikat Israel kemudian bertanya alasan Nabi Ilyas tidak mau diambil nyawanya. Nabi Ilyas mengatakan bahwa dirinya merasa malu karena belum banyak berzikir untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ilyas bahkan meminta agar nyawanya diambil saat hari akhir tiba, karena Nabi Ilyas khawatir tidak ada yang berzikir untuk Allah sampai akhir zaman nanti. Mendengar hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permintaan Nabi Ilyas, yakni menangguhkan kematiannya. Namun, ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa Nabi Ilyas tidak berada di bumi, melainkan diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Nabi yang masih hidup sampai sekarang yang berada di bumi ini adalah Nabi Khidir alaihissalam.
Nabi Khidir ini terkenal sebagai salah satu nabi utusan Allah yang menceritakan dalam berbagai ayat Al-Quran maupun hadis-hadis sahih. Dikutip dari berbagai sumber, ada banyak kisah beliau yang dapat dijadikan teladan. Bahkan Nabi Khidir dipercaya masih hidup hingga kini. Lantas siapakah Nabi Khidir ini? Inilah kisah singkat Nabi Khidir alaihissalam. Sosok Nabi Khidir hingga sekarang kini, keberadaannya dari Nabi Khidir masih misterius. Beberapa ulama bahkan memberikan pendapat yang berbeda tentang keberadaan Nabi Khidir. Ada sebagian pendapat yang menyebut bahwa beliau masih terus hidup hingga hari kiamat. Kisah Nabi Khidir dimuat dalam Al-Quran pada surah Al-Kahfi ayat 60-62. Nabi Khidir terkenal dengan seorang hamba Allah yang senang menebar ilmu agama. Hal tersebut terdapat dalam surah Al-Kahfi, di mana isi ayatnya dimulai dengan bercerita kisah Nabi Musa, yaitu, "Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun." Keistimewaan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir terkenal karena amalan membaca doa dan juga berzikir. Diikuti dari berbagai sumber, ternyata Nabi Khidir dipercaya memiliki sebuah amalan yang dilakukan secara rutin, yaitu membaca doa dan juga berzikir. Bacaan doa Nabi Khidir untuk mengabulkan segala hajatnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, la yasuqu khairu illallah. Bismillahirrahmanirrahim, la yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim, ma kana min ni'mati fi manillah. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Arti dari zikir tersebut, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ampunan pada umatnya dengan mendatangkan 1000 kebaikan. Tak ada segala sesuatu yang terjadi termasuk kenikmatan melainkan dari Allah. Selain itu, zikir tersebut juga bermakna tiada kekuatan untuk menghindar dari perbuatan maksiat kecuali dengan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, keistimewaan Nabi Khidir adalah setiap tempat yang beliau pijak berubah menjadi hijau. Menurut As-Sa'labi dalam kitab Al-Arais, setiap tempat yang beliau pijak akan berubah menjadi hijau dan tumbuh rerumputan. Lebih dari itu, Nabi Khidir merupakan sosok yang mendatangkan kesejukan dimanapun beliau berada. Kehadirannya selalu menghadirkan kebaikan dan berkah bagi siapapun. Keistimewaan selanjutnya, Nabi Khidir memiliki kemampuan berjalan secepat kilat. Nabi Khidir dipercaya memiliki kemampuan berjalan secepat kilat. Hal itu disebutkan dalam sebuah kisah bahwa beliau kerap melakukan sholat di tempat yang berbeda, baik di daratan maupun di lautan. Keistimewaan selanjutnya, beliau dapat berubah rupa, yakni dapat berubah rupa, bentuk hingga penampilan. Beliau bisa berwujud seorang pengemis, sebagai sosok orang kaya, dan berbagai rupa lainnya. Beliau juga memiliki wujud fisiknya yang tak dapat dilihat semua orang. Hal itu sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Al-Arais. Khidir menurut kumpulan pendapat-pendapat adalah nabi yang dipanjangkan umurnya, yang tertutup dari pandangan-pandangan. Nabi Khidir adalah seorang nabi yang hidup di zaman Nabi Musa. Beliau juga termasuk salah satu nabi yang diceritakan kisahnya secara khusus dalam Al-Quran. Ayat Al-Quran yang menceritakan kisah Nabi Khidir yakni surah Al-Kahfi. Adapun surah Al-Kahfi ayat 65 dianggap sebagai salah satu rujukan mengenai Nabi Khidir yang ada dalam Al-Quran. Tak hanya ayat tersebut, kisah Nabi Khidir yang dipertemukan dengan Nabi Musa juga dipaparkan secara rinci dalam surat Al-Kahfi ayat 66 sampai ayat 80. Dalam surat tersebut, Nabi Khidir diceritakan bertemu dengan Nabi Musa untuk memberinya ilmu yang bermanfaat. Tak hanya itu, kisah Nabi Khidir juga disebutkan dalam berbagai hadis, termasuk beberapa ciri-ciri Nabi Khidir.
Sedangkan dua nabi lagi yang hidup di langit adalah Nabi Idris dan juga Nabi Isa alaihissalam. Yang pertama, Nabi Idris. Beliau merupakan salah satu nabi dan juga rasul yang perlu diimani sebagai bentuk ketakwaan atas perintah Allah. Nabi Idris adalah nabi kedua setelah yang diutus oleh Allah untuk menyebarkan agamanya. Menurut kisahnya, Idris diutus oleh Allah untuk menyebarkan agama di Babilonia, Irak kuno. Nabi Idris sendiri merupakan sosok yang rajin beribadah dan juga beramal saleh. Namun akhirnya ia berhijrah ke Mesir lantaran penduduk Babilonia tidak bisa menerima apa yang diajarkan oleh Idris. Dalam kehidupan sehari-hari, Nabi Idris dikenal sebagai orang yang gemar bertasbih kepada Allah. Ia juga selalu melakukan perbuatan baik seperti belajar, menulis dan menjahit. Keterampilan itu perlahan-perlahan ia ajarkan kepada kaumnya. Asadul Usud adalah gelar diberikan oleh Allah kepada Nabi Idris. Hal itu karena beliau tidak pernah merasa putus asa ketika Allah memberikan perintah untuk menyebarkan agama. Selain itu, Nabi Idris juga dikenal dengan sosok yang tidak pernah merasa takut ketika harus menghadapi umatnya yang kafir. Oleh karena itu, gelar Singa Allah disematkan kepada beliau. Sebelum meninggal dunia, Nabi Idris meninggalkan banyak pesan kepada umat manusia. Pesan-pesan tersebut berisi ajaran-ajaran agar manusia dapat hidup lebih baik. Di antaranya adalah salat jenazah sebagai bentuk penghormatan, karena pemberi syafaat hanyalah Allah sesuai amal dan perbuatan. Idris mengingatkan kaumnya bahwa sebesar apapun rasa syukur yang diucapkan tidak mampu menandingi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Nabi Idris juga mengingatkan umat manusia untuk selalu menyambut seruan Allah secara ikhlas, seperti halnya untuk salat, puasa, menaati semua perintahnya, serta menjauhi segala larangannya. Kemudian umat manusia juga diminta untuk menghindari hasad ataupun dengki kepada sesama manusia yang mendapatkan rezeki. Tidak hanya itu, Nabi Idris juga mengingatkan bahwa kegiatan menumpuk harta sama sekali tidak bermanfaat bagi diri sendiri, kecuali membagikan harta tersebut kepada orang yang membutuhkan. Yang terakhir, kehidupan hendaknya dijalani dengan penuh hikmah dan juga kebajikan. Pengetahuan Nabi Idris sangat luas karena ia rajin mengkaji dan mempelajari banyak hal, termasuk segala hal yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Selain itu, Nabi Idris juga sangat tertarik dengan fenomena-fenomena alam yang terjadi di muka bumi. Oleh sebab itu, banyak bertanya kepadanya apabila terjadi fenomena alam tertentu. Dan Nabi Idris sering menjadi rujukan terhadap suatu permasalahan, sebab juga ia dikenal sebagai ahli perbintangan. Ia adalah orang pertama kali memanfaatkan rasi bintang sebagai petunjuk arah hingga memperkirakan kondisi cuaca. Nabi Idris juga memiliki ketertarikan dengan bangsa Sumeria. Misalnya, rasi bintang Taurus yang dipercaya sebagai masa awal musim semi dan cocok untuk menanam. Sementara rasi Virgo digunakan sebagai waktu yang tepat untuk melakukan panen. Nabi Idris juga diberikan mukjizat oleh Allah berupa orang pertama yang bisa menjahit kulit binatang menjadi baju layak pakai. Perkiraan tentang Nabi Idris yang masih hidup sampai sekarang. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sejarah kenabian bahwa tentang Nabi Idris masih hidup sampai sekarang dan berada di langit keempat. Kisahnya bermula di ketika Nabi Idris meminta kepada Allah untuk melihat neraka bersama dengan malaikat Israel, dan Allah pun mengiyakan dan merestukan permohonan Nabi Idris. Singkat ceritanya, ketika Nabi Idris sesudah melihat neraka dan dia pun pergi untuk melihat surga, maka di sanalah dia tidak mau turun dan ingin tetap tinggal di surga, dan Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doa Nabi Idris. Dan sampai sekarang Nabi Idris masih hidup di langit keempat. Selanjutnya, Nabi yang masih hidup dan diangkat Allah ke langit adalah Nabi Isa, putranya Maryam. Nabi Isa merupakan satu dari 5 nabi dan rasul yang berpredikat ulul azmi,
atau nabi yang diberikan keistimewaan dengan keteguhan hati yang luar biasa dalam mengemban risalah Allah karena kebebalan umatnya. Nabi Isa juga diberikan mukjizat luar biasa, yakni bisa menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah, bisa menyembuhkan orang buta dan mampu berbicara saat masih bayi. Namun, bukti-bukti kenabian dan hujjah kuat berupa kitab Injil yang diberikan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam belum menyadarkan kaum Bani Israel. Mereka tetap mendustakannya dan terus mengganggu dakwah Nabi Isa hingga mengusirnya dari tempat kelahiran. Puncaknya, orang-orang Yahudi melakukan makar dengan merencanakan untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Dalam Al-Quran pada surah An-Nisa ayat 157 sampai 159, Allah SWT berfirman, "Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Akan tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh adalah Isa. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka." Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan, orang-orang Yahudi itu masih belum puas dengan ulahnya yang terus mengganggu Nabi Isa. Mereka akhirnya datang kepada Raja Dimasyuk ataupun Damaskus di masa itu. Raja Dimashq adalah seorang musyrik penyembah bintang. Para pemeluk agamanya dikenal dengan sebutan pemeluk agama Yunani. Akhirnya mereka, yaitu orang Yahudi itu, sampai kepada raja tersebut lalu melaporkan laporan palsu kepadanya bahwa di Baitul Maqdis terdapat seorang laki-laki yang menghasut khalayak ramai, menyesatkan mereka dan menganjurkan mereka agar memberontak kepada raja. Mendengar laporan tersebut, si raja murka, lalu ia mengirimkan instruksi kepada gubernurnya yang ada di Baitul Maqdis, memberitakannya agar menangkap laki-laki yang dimaksud, lalu menyalibnya dan kepalanya diikat dengan duri agar tidak mengganggu orang-orang lagi. Ketika surat raja itu sampai kepada si gubernur, dia segera melaksanakan perintah itu. Lalu ia berangkat bersama segolongan orang-orang Yahudi menuju ke sebuah rumah yang di dalamnya terdapat Nabi Isa bersama sejumlah sahabatnya. Jumlah mereka kurang lebih ada 12 atau 13 orang. Menurut pendapat yang lain adalah 17 orang. Hal tersebut terjadi pada hari Jumat sesudah waktu asar, yaitu petang hari Sabtu. Mereka mengepung rumah Nabi Isa. Ketika Nabi Isa merasakan bahwa mereka pasti dapat memasuki rumah itu, atau ia terpaksa keluar rumah dan akhirnya bersua dengan mereka, maka ia berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Siapakah di antara kalian yang mau diserupakan seperti diriku? Kelak dia akan menjadi temanku di surga." Maka majulah seorang pemuda yang rela berperan sebagai Nabi Isa. Tetapi Nabi Isa memandang pemuda itu masih terlalu hijau untuk melakukannya. Maka ia mengulangi permintaannya sebanyak 2 kali atau 3 kali. Tetapi tiap kali ia mengulangi perkataannya, tiada seorang pun yang berani maju kecuali pemuda itu. Akhirnya Nabi Isa berkata, "Kalau memang demikian, jadilah kamu seperti diriku." Maka Allah menjadikannya mirip seperti Nabi Isa hingga seakan-akan dia memang Nabi Isa sendiri. Lalu terbukalah salah satu bagian dari atap rumah itu, dan Nabi Isa tertimpa rasa kantuk yang sangat hingga tertidur. Lalu ia diangkat ke langit dalam keadaan demikian. Hal tersebut seperti disebutkan dalam Al-Quran pada surah Ali Imran ayat 55. Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Allah berfirman, 'Hai Isa, sesungguhnya aku akan menidurkanmu dan mengangkatmu kepadaku,' hingga akhir ayat."
Setelah Nabi Isa diangkat ke langit, para sahabatnya keluar. Ketika mereka ataupun pasukan yang hendak menangkap Nabi Isa melihat pemuda itu yang diserupakan dengan Isa, mereka menyangkanya sebagai Nabi Isa, sedangkan hari telah malam. Lalu mereka menangkapnya dan langsung menyalibnya serta mengalungkan duri-duri pada kepalanya. Nah, buat sahabatku semua, mungkin itulah sekilas tentang 4 nabi yang masih hidup sampai sekarang, 2 di langit dan 2 di bumi, yaitu Nabi Isa, Nabi Khidir, Nabi Idris, dan juga Nabi Ilyas alaihissalam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.